juga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk melanjutkan aktivitas kita sebagaimana biasa setelah melaksanakan sholat subuh di Sabtu pagi ini. Bisa kita lanjutkan dengan taklim rutin yang kita laksanakan setiap pada subuh di hari Sabtu. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang kita kerjakan diterima dan membawa keberkahan buat kita bersama. Alhamdulillah wa ala kulli shalihah la hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sejenak kita buka hati dan jiwa kita untuk menerima curahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Mukarram Ustaz Haji Miftah. Untuk itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi Syekh Ahmad Zain Al-Qawasi dan Ustaz Syekh Ubaidillah Faqih wa ila jami'il umurna muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila abaina wa ummahatina syahida al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman wa warzuqna fahman. Yang kita muliakan guru kita Al Ustaz Niyas SPD, yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sasuri, yang kita muliakan guru kita Ustaz jemaah subuh sekalian. Saya mohon maaf mungkin nanti agak kesulitan karena sedang sakit gigi. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi rezeki oleh Allah, masih dikuatkan iman kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya, pahalanya seperti
sholat semalam suntuk bulan lain. Kemudian dilanjutkan dengan taklim seperti ini. Jadi seperti ini, insya Allah kata Rasulullah pahalanya seperti sholat atau ibadah sunnah selama 1 bulan. Ya, mencari ilmu saat itu ya saat ya seperti ini, mungkin sejam, setengah jam, itu pahalanya seperti ibadah sunnah 1 bulan. Ya, semoga kita bisa istiqomah seperti ini sampai Allah memanggil kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengikat waktu kita akan masih membahas kitab Bardul Masail ini, karena ini masih banyak poin-poin penting di dalam kitab ini. Kita akan bahas untuk mengikat waktu, karena di sini masih berbicara si Khalifah Harun-ar-Rasyid kemarin dengan Badui, Arab Badui. Ya, jadi di sini nanti ada beberapa hukum yang penting. Ya, nanti saya kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, milenial ini. Saya tadi malam sempat mau merangkum, cuman saya nggak ada waktu karena pulang agak malam. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada yang masih ingat atau bagaimana, kalau ada waktu nanti saya rangkum. Ya, ada waktu penting nanti ya yang akan kita bahas, akan kita dalami di sini. Jadi kemarin sampai pada si Harun-ar-Rasyid itu ditanya tapi nggak bisa jawab. Kemudian si Arab ini berkata, jawabannya begini. Ya, kemarin kan ditanya tentang bagaimana orang yang melihat wanita pada waktu fajar haram, zuhur halal, asar haram lagi gitu ya. Jawabannya begini. Faqala, maka berkata si Arab tadi, Badui tadi, hada rajulun nadhara ila amatin ghairihi waqtil fajri fahiya alaihi haram. Hada rajulun, jadi si laki-laki ini nadhara ila amatin, melihat kepada budak ghairihi, yang bukan miliknya, waqtil fajri, pada waktu fajar, faya alaihi, maka alaihi, atas si rajul tadi itu haram, itu haram. Jadi orang yang melihat budak orang lain itu haram. Jadi sama dengan kalau kita sekarang melihat istri orang lain itu haram. Jadi melihat aja sebetulnya itu haram. Makanya kata Rasulullah disuruh menundukkan pandangan. Ya, jadi melihat istri orang itu haram hukumnya. Apalagi sampai apa ya, berkholwat ya, bergurau segala macam. Sekarang biasa seperti itu di kantor, ya nggak boleh, haram. Karena melihat aja di situ hukumnya sudah haram. Ya, nggak boleh. Ini penting karena sekarang zamannya post milenial itu seperti itu, udah dianggap biasa. Falana kana waktu dhuhri, kemudian pada waktu zuhur, istaroba, maka membeli sama si rajul tadi kepada si anak, kepada budak tadi. Halal lahu, halal, maka halal si budak tadi lahu kepada si rajul. Jadi zaman dulu Pak, kalau zaman sekarang nggak ada. Kalau zaman dulu kalau budak itu sudah dibeli, dia, maka di dalam kemarin yang sempat kita bahas itu sih, malakat itu budak yang dimiliki budak perempuan itu ya sama seperti ini. Ya, dia boleh digauli. Kalau zaman sekarang nggak boleh ya, zaman sekarang nggak boleh. Ya, maka itu boleh
digauli halal. Nah, falama kana waktil asri, kemudian pada waktu asar, aktaqoha, maka ternyata si budak ini dimerdekakan. Haram alaihi, maka haram si budak tadi alaihi terhadap si rojul tadi. Jadi budak yang sudah dimerdekakan itu haram hukumnya digaulin berhukum. Ya. Falma kana waktil maghribi, kemudian pada waktu maghrib tazawjaha, maka dinikahi si budak tadi, halal lahu, maka halal. Jadi budak itu kalau zaman dulu itu kalau sudah dibeli itu halal. Tapi kalau karena kafarat atau apa, kan denda itu dulu salah satunya ada yang memperdayakan budak. Ya, nanti di sini saya terangkan ada bab zihar, nanti ada di sini. Memperdayakan budak. Jadi kalau budak itu sudah dimerdekakan, dia itu nggak boleh digauli, haram. Jadi sudah dianggapnya dia orang lain, haram. Tapi kalau dinikahin lagi si budak ini, kalau dinikahin jadi halal, ya, halal. Fala pada waktu Isya, kemudian pada waktu Isya terlakoha, ditalak si budak tadi, sudah dinikahi, ditalak, maka haram alaihi. Nah, maka haram. Falama kana waktil fajri roja'aha, maka rujuk kembali, halal lahu, maka halal lagi. Ya, ini hukumnya, Pak. Ada hukum sedikit di sini. Jadi talak itu kan ada dua, ya. Talak roji'i, ba'in, ya. Jadi talak itu, kalau talak itu ada tiga. Jadi talak itu di sini disebutkan pada waktu Isya ditalak, kemudian dalam waktu fajarnya dia rujuk kembali. Ya, makanya talak itu ada dua, ya. Talak yang talak 1-2 itu namanya talak, dalam hukum fikih namanya talak roji, ya. Talak yang dia masih bisa rujuk dalam masa iddah. Ya. Masa iddah itu apa? Ada yang tahu? Masa iddah itu masa menunggu, ya. Jadi masa iddah itu begini, kalau istri ditalak, ya itu sebelum dia menikah itu ada masa iddah. Masa iddah itu dibagi menjadi beberapa hukum. Mungkin sama Ustaz sudah diterangkan, mau saya terangkan biar kita makin pahamnya. Jadi hukumnya begini, kalau iddah itu kalau si suaminya meninggal, itu maka si istri wajib menunggu selama 130 hari. Ya. Kalau suami meninggal, masa iddahnya 130 hari. Kalau karena perceraian itu yang baik, yang setelah talak 3 itu 3 kali haid. Ya, sebelum dia boleh menikah lagi. Jadi perempuan itu kalau sudah ditalak 3, talak bain itu sebelum dia boleh menikah lagi, dia harus 3 kali haid. Kemudian kalau
dia dalam keadaan hamil, baik karena suami meninggal atau talak 3, harus ditunggu sampai melahirkan. Betul Pak? Nah, beliau paham atau sama lagi. Jadi seperti itu. Nah, di sini disebutkan dia pada waktu Isya ditalak, kemudian pada waktu fajar rujuk, berarti dia masih talak 1. Jadi kalau talak 1 itu dalam masa iddah boleh rujuk lagi. Talak 2 juga begitu, nggak harus nunggu iddahnya selesai. Jadi misalkan suami karena marah bilang ke istri, kamu saya talak, hukum talak 1-nya jalan. Tapi malamnya tiba-tiba hujan dia dingin, dia nggak tahan, boleh dia rujuk lagi. Nggak harus nunggu masa iddah selesai, ya. Karena di sini sebutkan isaknya ditalak, subuhnya udah rujuk lagi. Fala maka waktu duhri, kemudian pada waktu duhur, doha bidhihar, ha si budak tadi, maka khurimat alaihi, haram lagi. Nah, ini yang akan saya bahas karena ini berhubungan dengan kemarin ada beberapa pertanyaan saya di kantor. Zihar, mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, kita perdalam di sini. Di dalam sebutnya zihar ini dulu adanya itu di zaman jahiliyah. Jadi ada 3 hukum zaman jahiliyah yang kemudian diadopsi menjadi hukum Islam, yaitu zihar, ila, dan li'an. Itu sebetulnya hukumnya itu hukum jahiliyah. Sebelum Islam datang itu sudah ada. Kemudian Islam datang, diadopsi. Zihar itu apa? Jadi begini, zihar itu asal katanya itu adzihar, zoharo, zot, ha, ro. Dalam beberapa kitab fikih ada yang zaharo, sama. Artinya, tapi kalau di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah, surah 58 ayat 2-3 itu kata-katanya benar zihar pakai dzot. Jadi zihar itu dohara yudahiru, bahasanya fa'ala yufa'ilu, itu artinya punggung. Kalau zaharo itu artinya tempat tinggi atau menaiki, menunggang. Jadi sebetulnya sama, tapi yang benar pakai dzot, zaharo, adzihar. Nah, saya menerangkan lebih dalam. Jadi begini, di sini udah menikah semuanya, tapi nggak apa-apa, hukum fikih ya. Akan saya jelaskan. Mudah-mudahan tidak ini ya. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim, saya jelaskan begini. Kenapa punggung? Jadi saya pernah baca suatu kitab. Jadi begini, maaf ya, bukan porno. Dulu orang Arab itu biasa menggauli istrinya, mendatangi istrinya itu dengan sistem dari belakang. Kalau orang susah ya, kalau orang Barat bilang doggy style. Jadi kalau kita, maaf ya, kalau kita kan belum mah gini ya apa? Kalau orang Barat bilang misionari apa? Gini kan? Kalau di Arab tuh dari nungging. Jadi kenapa doharo itu asalnya dari karena punggung. Itu karena dulu orang Arab tuh kalau menggauli istrinya itu dengan posisi nungging dari belakang. Boleh.
nggak apa-apa. Makanya pada waktu hijrah itu orang Madinah bingung, orang Madinah bukan begitu. Jadi yang ada orang yang dari kaum muhajirin yang diperistikan dengan orang Ansor itu, orang Ansornya wanitanya bingung, karena biasanya orang Arab tuh mendatang istrinya dengan posisi nungging, jadi doharo itu punggung. Makanya dulu maaf orang Arab kala doharo itu seksi, jadi punggung itu dianggap hal yang libido. Makanya doharo lihat itu dari kata punggung ini. Nah, kata-kata dihar itu di mana bunyinya itu begini, anti alayya kadahri ummi. Jadi si laki-laki ini bilang ke istrinya, dulu kebiasaan orang Arab tuh kalau marah ke istrinya itu bilangnya begitu, kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Jadi orang Arab dulu kalau marah ke istri itu bilang begitu, anti alayya kadahri ummi. Itu dihar. Kalau sudah begitu kan itu nggak boleh berhubungan. Itu seperti kalau kita talak. Jadi nggak boleh berhubungan lagi. Dan susahnya kalau zaman jahiliyah kalau istri sudah digituin, orang lain pun nggak bisa menggauli si wanita ini. Makanya dihar itu berat dulu dalam zaman jahiliyah. Makanya kemudian turun Al-Quran bahwa itu perbuatan yang mungkar. Ya, nggak boleh mendihar. Karena kata Al-Quran, ya ibumu itu yang melahirkan kamu, istri itu bukan ibumu. Cuman hukum itu tetap diadopsi dalam Islam. Jadi mendihar itu dalam Islam ada, akhirnya diadopsi. Ya, jadi kata-katanya itu anti alayya kadahri ummi. Jadi kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Nah, itu kata-kata dihar seperti itu. Nah, saya akan perluas sekarang. Kemarin sempat ada pertanyaan begini. Kan kalau kita biasa mendidik anak, ibu itu kan kalau kita harusnya dipanggil nama istri kita itu. Tapi kadang kita mendidik anak, si ibu ini dipanggil si umi, abah, umi gitu kan? Karena supaya anak ini menghormati orang tua, ya, betul nggak? Jadi sekarang banyak lah, tuh ke umi, ke ibu gitu maksudnya, ke bapak, supaya anak ini nggak mau manggil orang tua dengan nama. Misalnya Ahmad, Mbak anak panggil Ahmad, gitu nggak bisa. Dimarahin, kita digaplok, betul nggak? Anak kita manggil kita, nama kita digaplok, bener nggak, Pak? Kan pasti bapak, ibu, itu besarnya kan abi, umi, kan begitu. Itu termasuk dihar nggak? Itu bukan termasuk dihar. Nah, saya akan perdalam sedikit. Dihar itu kalau ada kata alayya, jadi begini, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kalau alayyanya ini nggak ada, menurut Imam Syafi'i batal dihar. Jadi anti kadahri ummi, nggak sah dihar. Kemudian juga Imam Syafi'i ini tidak hanya punggung, anggota tubuh itu termasuk dihar. Kamu bagiku seperti rambut ibuku, karena rambut ibunya bagus dulu misalkan. Gak boleh laki-laki bilang begitu. Ya, makanya kita harus hati-hati bilang ke istri. Meskipun Imam Syafi'i ya menerangkan bahwa dihar itu kalau nggak ada niat dia bukan dihar, tapi ada sebagian ulama yang bilang
Kalau kata-katanya itu mengena, dia sudah zihar. Makanya harus hati-hati. Kita kan tanpa sengaja muji istri kita. Wah, itu bagus, bagiku kamu cantik. Kalau cantik nggak termasuk, karena dia bukan anggota tubuh umum kan. Tapi kalau rambutmu bagiku kayak rambut ibuku, wah ini juga zihar. Kata meskipun mazhab lain, Syafi'i enggak. Ini harus kita hati-hati. Makanya kita jangan menyerempet-nyerempet yang begitu. Dan ini berlaku untuk si mahram. Jadi si nenek berlaku. Kita bilang ke istri, kan nenek kita dulu rambutnya bagus. Kamu bagiku rambutmu kayak rambut nenekku deh. Gak boleh. Menurut Imam Syafi'i gak boleh. Ya, kuku juga begitu. Kuku rambut kata Imam Syafi'i gak boleh mentihar seperti itu. Ya, meskipun niatnya bukan zihar. Tapi menurut Imam Hambali misalkan, meskipun nggak ada niat, kalau dia termasuk itu sudah zihar. Meskipun kita nggak ada niat, kalau zihar itu karena marah. Jadi ini asalnya, ini ada sahabat dulu, Qailah binti Malik ya, sahabiah ya, wanita. Ini punya anak banyak, dia suaminya itu Aus bin Asmid kalau nggak salah ya. Suaminya mentihar dia, kemudian sahabat Rasulullah wanita ini mengadu ke Rasulullah bahwa suaminya sudah mentihar dia, sedangkan anak-anaknya masih kecil. Maka turun ayat Al-Mujadalah ya, surah Al-Mujadalah, surah 58 ayat 2 sampai 3. Ini zihar diadopsi dalam Islam. Ini seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, Pak. Ya, karena kita sekarang sudah mengaji, kita harus hati-hati mengatakan itu ke istri kita. Ya, kita harus hati-hati. Kemudian kalau ternyata kita sudah mentihar, apa hukumnya? Jadi hukumnya itu satu, dia harus memerdekakan satu orang budak muslim. Ya, ada beberapa imam yang budak yang bukan muslim boleh, tapi jumhur harus memerdekakan satu budak. Yang kedua, dia harus puasa, kalau nggak bisa dia puasa 60 hari berturut-turut. Berturut-turut berat kan? Bapak kuat nggak? Sebulan aja udah repot. Ramadan sebulan udah repot. 60 hari 2 bulan. Nah, berturut-turut. Kalau nanti udah 30 hari kemudian kita lupa siang simak sama istri, harus pulang lagi dari awal. Ya, makanya berat. Ya, tapi kalau dia nggak kuat berpuasa, dia boleh hukum memberi makan 60 orang miskin. Nah, memberi makan ini seperti apa kata Imam Daruqutni kalau nggak salah ya, itu 5/6 liter, 5/6 liter gandum atau kurma. Ya, seperti itu. Makanya berat, Pak. Makanya enggak, kita sekarang harus hati-hati mengucapkan itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang sama dulu ya, zihar, kemudian ada ilah. Ilah itu ala ya'lam ya, asal kata-katanya ala. Ilah itu artinya bersumpah. Bersumpah untuk tidak menggauli istri. Nah, menurut hukum kalau sumpah ini berlaku 4 bulan itu sudah namanya ilah. Itu nggak boleh, Pak. Maka kita harus jaga ya, istri itu, kita perkataan ke istri itu harus dijaga. Pernah kan kita marah istri, diajak maaf ya bergaul, mungkin istri capek, habis
habis ngurus anak, kita lagi sepaneng gitu kan, diajak istri gak mau, sumpah keluar. Kalau dulu sumpah, bersumpah ini nggak boleh. Zaman jahiliyah, cuman karena Islam masuk diadopsi. Ini perbuatan termasuk perbuatan mungkar juga. Ya, sumpah kamu gak akan saya gauli. Lah kalau sumpah itu menurut ulama berlaku 4 bulan. 4 bulan. Nah, dia kalau sudah bersumpah gimana? Boleh rujuk lagi? Boleh. Dengan syarat memerdekakan satu budak atau puasa 3 hari, betul ya Pak Samadi? Puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Lebih ringan dari lihat, ya lah. Ini ilah. Kemudian ada lagi dulu itu namanya li'an. Itu bersumpah. Jadi nuduh istrinya berzina, tapi nggak ada saksi. Dia nggak bisa menghadirkan saksi. Itu namanya li'an. Terus bagaimana hukum Islam adopsi? Caranya begini. Si suami ini harus bersumpah 5 kali. Demi Allah, istrinya telah berbuat zina. Bersumpahnya 4 kali. Yang kelima kali dia bersumpah kalau dia berbohong, maka laknat Allah akan menimpa dia. Jadi kalau suami sudah melihat, sudah bersumpah begitu, si istri harus dihukum. Tapi kalau si istri nyangkal, dia bersumpah juga 5 kali juga, 4 kalinya bersumpah atas nama Allah, yang kelima bersumpah bahwa dia tidak melakukan itu. Kalau dia melakukan, dilaknat oleh Allah. Kedua-duanya nggak ada hukum. Nanti laknat Allah yang akan menimpa siapa yang akan berbohong. Jadi seperti itu. Makanya harus hati-hati. Ya, kalau sekarang kita sudah mengaji, kata-kata kita itu harus ditahan. Harus ditahan kata-kata kita, jangan sampai timbul diharga istri atau hilang istri. Itu harus ditahan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi dikarenakan Allah hati yang lembut. Ya, kalau marah sama istri, kalau marah itu Pak, dibalik Pak. Dibalik. Oh, si istri kamu saya doain kamu cantik begitu. Sama kan yang keluar kata-katanya sama, cuman maknanya berbeda. Marah sama anak jangan anak dilaknat. Marah sama anak, kamu saya doain jadi anak pintar, jadi anak soleh, begitu. Kata-katanya dibalik. Ya, di sini lihat. Fala makana waktil asri kemudian pada waktu aksar khamroan doharo halal lahu. Kemudian dia menebus. Pada waktu duhur dilihat, asalnya ditebus, halal lagi. Ya, halal lagi. Nebusnya kayak tadi, memerdekakan satu orang budak, atau nggak bisa puasa 60 hari, nggak bisa memberi makan 60 orang miskin. Fala makan wakil maghribi artad an islami, murtad si rojul tadi dari Islam. Ini yang sabar juga. Sekarang Pak, ini fenomena kita sekarang. Ini bukan zaman modern lagi ya, postmodern. Saya teringat ada satu hadis dari Imam Abu Dawud nomor 4259. Hadisnya panjang, tapi intinya begini. Akan datang pada suatu masa fitnah itu seperti malam
gelap gulita, potongan malam yang gelap gulita. Ya. Dan pada waktu itu orang itu paginya mukmin, sorenya kafir, sorenya murtad atau kafir, sorenya mukmin, paginya murtad atau kafir. Ternyata kata Rasul, karena apa? Karena merubah dengan dunia yang sedih. Saya akan bahas murtad dengan fenomena sekarang. Ini penting banget. Murtad itu dari kata rada, rada. Jadi rada irtada, fa'ala, ifta'ala bahasanya. Jadi rada irtada itu maksudnya begini, orang yang berbalik. Jadi orang yang berbalik. Jadi kalau orang jalan, kan orang jalan misal menuju kita ini ya, kemudian tiba-tiba dia berbalik begini, itu namanya murtad. Ya, irtada itu begitu. Rodah irtada, fa'ala, ifta'ala itu begitu. Ya, orang begini terus berbalik. Jadi orang yang sebelumnya muslim dia berbalik lagi menjadi non muslim. Ya, asal katanya seperti itu murtad. Ya, ini konsekuensinya besar sekali. Saya akan membahas. Jadi begini. Saya bahas dulu fenomena sekarang ya. Tanpa terasa kita berada pada suatu zaman yang pemurtatan itu dalam bentuk halus, sedikit demi sedikit. Dan itu kadang-kadang ulama kita menyetujui atau bahkan kadang ikut ambil. Contohnya begini, Pak. Ini penting karena ini pendangkalan akidah yang sangat luar biasa. Makanya kita harus tetap berada dalam istiqomah sunnah itu begitu. Contoh yang terakhir begini. Ini saya kritik. Ya maaf, NU juga saya kritik kemarin sempat saya ini sampai kalau saya dituduh saya anti NU, wah luar biasa ya. Saya dari lahir perocot saya jadi orang NU, Pak. Kakek saya kiai NU. Saya mengaji di pesantren NU. Ini kitab ini, Pak. Ini dari pesantren Langitan, pesantren NU. Syekh Abdullah Fakih sana, guru kita, orang NU khos. Jadi kalau kita mengingatkan, kadang misalkan di medsos kita mengingatkan kisah ini, kita dianggap bukan anti NU atau bukan. Kita ingin NU ini bagus. Ya, kita mengingatkan dengan hal yang baik. Contohnya begini, Pak. Bahkan ini zaman kakek-kakek saya kita nggak seperti ini. Kemarin fenomenal orang maaf ya, sholawatan di tempat ibadah lain. Kemarin fenomenal demi toleransi sholawatan di tempat agama lain. Itu bukan toleransi. Naudzubillah. Rasulullah itu, Pak, itu masuk ke tempat ibadah agama lain yang ada patungnya, nggak mau. Kenapa? Ini jadi dasar ulama untuk tidak masuk ke maaf ya. Ini Islam ya. Kita berdasarkan ilmu fikih kita ya. Jadi ulama memutuskan bahwa dengan hadis ini bahwa masuk ke tempat ibadah lain, kuil atau gereja yang di dalam ada patung itu nggak boleh. Apalagi sampai sholat di dalam. Ini penting, ini pendangkalan akidah yang sangat luar biasa. Nggak boleh seperti ini, Pak. Ya, saya ulangi, nggak boleh seperti ini. Saya telah mengkritik. Ya,
Jadi yang dimaksud, makanya ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dulu father kita udah tahu agama kita itu berbeda. Islam, Kristen itu berbeda. Bukan apa menyembah pada satu tapi tujuannya beda, nggak bisa. Beda. Tapi dalam perbedaan itu kita saling menghormati orang agama lain. Kita yang orang Islam teguh dengan pendirian kita, tauhid kita, ya. Tapi kita juga menghormati orang lain. Silakan mereka beribadah sesuai yang ini, jangan diganggu. Itu namanya toleransi. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu kan berbeda-beda. Tapi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan ini yang mereka jalur, ada yang jalur mana? Wah, karena baru ini ngebom sana, ngebom sini, bukan seperti itu juga Islam. Kita tenang. Ya jangan menafsir Al-Quran kalau ketemu orang kafir bunuh, bukan seperti itu. Itu bukan Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, kita tengah-tengah, bukan radikal, bukan juga mencampur adukan agama. Kita tengah-tengah. Sebenarnya banyak yang kita bahas masalah agama. Cuma waktunya mungkin terlalu siang. Jadi saya berpesan begini. Sesuai hadis Rasulullah ini, maka akan ada fitnah yang gelap gulita, bagian potongan malam yang gelap gulita. Inilah zaman sekarang. Kata Rasulullah, orang bisa murtad kapan saja dalam satu hari demi dunia yang sedikit. Ini pesan saya dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau menjadi zaman seperti ini, cepat-cepat beramal baik. Bapak kalau bisa sering ke masjid. Kalau orang mau sudah sering ke masjid, orang mau datangin, mau dimurtatin susah. Sering ke masjid, ya toh. Tapi kalau bapak sering ke masjid jarang, sering maaf sekarang kalau itu ngeklap malam kan biasa betul Jakarta. Itu gampang dimasukin, ya. Makanya mulai sekarang kita pelihara istri, anak-anak kita jaga di zaman yang seperti ini. Sebenarnya ini sangat bagus, sangat panjang bahasanya. Cuma kalau waktunya tidak memungkinkan lagi, dan ini saya mungkin meneruskan wasiat dari Rasulullah untuk kita semua, untuk diri saya sendiri. Kata Rasulullah, kalau menemui masa yang seperti ini, ya kita harus cepat beramal soleh. Ya, harus cepat beramal soleh. Bangun masjid, silakan. Kalau ada zakat, taruh ke sini. Ya, simpan di masjid untuk amal jariah kita. Ya, saya kira demikian. Karena waktunya sudah siang. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mohon maaf atas segala perkataan yang kurang berkenan atau perbuatan yang kurang berkenan. Kesalahan dari diri saya sendiri, kebenaran datangnya dari Allah. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.